Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Seperti biasa, barakallahu fikum, kita membahas tafsir Al-Quranul Karim, dan sekarang kita masuk kepada tafsir surat Fussilat ayat 9 dan selanjutnya. Surat Fussilat ayat 9 dan selanjutnya adalah sangat identik dengan pelajaran kalau dalam sekolah, pelajaran ilmu pengetahuan alam, IPA, atau yang semakna itulah sains dengan alam atau yang sejenisnya, kurang lebih begitu maknanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam ayat 9, Qul a'innakum, beri Allah Azza wa Jalla mengingkari orang-orang kafir dengan ucapan Qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. Katakan kepada mereka orang-orang kafir, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innakum, bahwa sungguhnya kalian la takfuruna billadzi khalaqal ard, kalian ingkar kepada zat yang menciptakan bumi fi yaumain, dalam 2 hari, wa taj'aluna lahu andada, dan kalian menyekutukannya, menjadikan tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu padanya. Dzalika rabbul alamin, dan itulah Rabb Tuhan alam semesta. Di dalam ayat ini, dan ini pelajaran yang tidak bakal pernah kita dapati di dalam kitab manapun. Kalaupun ada kitab pelajaran yang memuat seperti ini, maka mesti diambil dari Al-Quran, cuman tidak jujur menukilnya. Karena tidak mungkin ada manusia, kekuatan ilmu manusia bisa menerangkan seindah ini. Mesti diambil dari Al-Quran. Tetapi kemudian seakan-akan ini adalah penemuan, seakan-akan ini adalah penelitian. Padahal kalau kita mikir secara akal, dari mana kalian tahu? Dari mana kalian mengadakan penelitian? Dari mana kalian mengadakan penemuan itu? Dari Al-Quran. Allah menciptakan bumi dalam 2 hari. Hari Ahad, hari Senin. Bumi yang segini luasnya
Allah Azza wa Jalla hanya ciptakan dalam jangka 2 hari. Bumi kosong, terhampar, nggak ada gunung, nggak ada apa-apa, semuanya Allah ciptakan itu, nggak ada. Kemudian wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla setelah menciptakan bumi 2 hari, Allah ciptakan di atasnya rawasi, pakunya, untuk menguatkannya, yaitu gunung. Allah ciptakan gunung, kemudian di atasnya, ditancapkan di atasnya langit, tidak perlu gunung. Subhanallah, kuasa Allah. Langit yang begitu tinggi gak ada tiang, sementara tanah yang terhampar harus dikasih tiang supaya nggak goncang. Wa ja'ala fiha rawasiya. Allah kemudian menciptakan di atasnya pada hari Selasa gunung-gunung, gunung, laut diciptakan itu pada hari yang ketiga, hari Selasanya. Wa baraka fiha. Kemudian pada hari yang keempatnya, hari Rabunya, Allah ciptakan di dalamnya air, sumber kehidupan, wa baraka, keberkahan. Apa orang bisa hidup dari gunung? Maka Allah setelah menciptakan pegunungan dan beserta isinya di hari Selasa, wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Allah kemudian menciptakan segala macam sumber kekayaan bumi, keberkahan bumi, makanannya, airnya, kekayaan alamnya, tumbuh-tumbuhannya, rerumputannya, sayur-mayurnya, hewannya, semua wa baraka fiha. Semua yang hidup, yang melata, yang jadi dari sumber bumi, Allah Azza wa Jalla ciptakan pada hari Rabunya, hari yang keempatnya. Makanya Allah katakan fi arba'ati ayyam, dalam 4 hari. Jadi Allah ciptakan buminya 2 hari, fi yaumain, alladzi khalaqal arda fi yaumaini, yang menciptakan bumi dalam 2 hari. Kemudian wa ja'ala fiha rawasiya, hari ketiga, hari Selasa. Makanya kan dalam bahasa Arab yaumus sulasa, artinya Selasa itu dalam bahasa Arab 3. Ahad, Isnain, hari kedua. Selasa, as-sulasa. Al-arbi'a, hari Rabu. Naam, bahasa Arabnya al-arbi'a, bahasanya kita meringkas, kita kan senang meringkas bahasa. Hari Rabu. Naam. Kadang-kadang jamaah-jamaah kita juga bilang yaumur rubu'. Itu salah jelas, rubu' itu 1/4. Yaumus sulus, hari 1/3. Sulus itu 1/3 ya. Terus kamu bilang apa? Yaumus sunun. Enggak ada yaumul isnin. Yaumul sulasa, yaumul arbi'a, yaumul khamis. Enggak ada itu yaumul rubu'. Hari rubu' itu 1/4. Lihat tuh surat An-Nisa, pembagian warisan. Walakumur rubu'u mimma taraktum. Walahunnar rubu'u mimma taraktum. Rubu' itu 1/4, sulus 1/3. Yang benar kalau hari sulasa, al-arbi'a. Zalika taib fi arba'ati ayyam, dalam 4 hari tercipta sudah itu. Komplit dalam 4 hari. Allah ciptakan bumi 2 hari, Ahad, Senin kosong. Kemudian Allah Azza wa Jalla ciptakan, barakallahu fikum, pada hari Selasanya gunung beserta pokoknya yang berkaitan dengan gunung lah, isinya semuanya. Setelah itu hari keempat, wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Hari Rabunya, hari yang keempatnya, Allah Azza wa Jalla menciptakan segala macam kebutuhan yang ada di atas bumi. Airnya, sungainya, semuanya. Tumbuh-tumbuhannya, hutannya, rerumputannya. Fi arba'ati ayyam,
dalam jangka waktu 4 hari, sawa'an lis-sa'ilin. Sawa'an lis-sa'ilin sebagai jawaban orang-orang yang bertanya. Sudah 4 hari ini aktivitasnya. Ditanya oleh orang Yahudi, maksudnya orang Yahudi tanya kepada Rasulullah. Setelah Rasul SAW menjawab dengan membacakan ayat ini, Yahudi mengatakan, sadat, engkau benar, kurang ajar. Kenapa? Mereka tanya, rupanya tahu dari mana? Dari Taurat. Nggak akan ada yang bisa menjawab kecuali Nabi. Kemudian, summa stawa ila sama'. Kemudian setelah Allah Azza wa Jalla menyelesaikan penciptaan langit dan penciptaan bumi, sudah selesai semuanya, diciptakan semuanya, summa stawa ila sama'. Kemudian Allah Azza wa Jalla menuju langit yang tadinya adalah kanata ratqan, yang tadinya menyatu dengan bumi. Kemudian Allah Azza wa Jalla fafataqnahuma, Allah Azza wa Jalla pisahkan, langit diangkat, gunung tetap pada, bumi tetap pada tempatnya. Wa hiya dukhanun summa stawa ila sama'. Kemudian Allah Azza wa Jalla menuju ke langit. Wa hiya dukhanun. Apa itu langit? Apa itu unsur langit? Wahia dukhanun, tidak lain adalah asap, uap. Kan ada pelajaran IPA itu begitu kan? Bicaraan masalah awan. Dari mana itu awan? Terjadilah jawaban dari uap. Uap panas naik, dan inilah ayatnya. Teori dari mana kira-kira itu? Nggak akan bisa teori dengan akal manusia, nggak bakal mampu. Siapa yang bisa menangkap awan kemudian mengadakan penelitian? Yang ada dari Al-Quran diambil. Summa stawa ila sama' wa hiya dukhanun. Dukhan, langit adalah uap. yakni uap ketika Allah Azza wa Jalla pertama kali menciptakan air di atas bumi. Begitu air ini menguap, saat itu kan belum ada matahari. Begitu air menguap, naiklah kemudian. Coba kalau air menguap, mesti yang keluar apa? Asap kan? Masak air, begitu airnya mendidih keluar asap, subhanallah. Dan asap itu kalau kita biarkan di lingkungan yang tertutup, ya, yang lingkungan yang tertutup, yang tidak ada keluar udara, atau mungkin keluar udara tapi kecil, asap itu akan mengumpal. Apa akan mengumpal di atas plafon, di atap, nanti hilangnya lama. Itulah yang dikatakan barakallahu fikum langit. Tsumma stawa ila sama' wa hiya dukhanun. Naam. Wa hiya dukhanun. Ini kalau yang guru IPA belajar dari sini insyaallah lebih cerdas. Wa hiya dukhanun, yaitu uap. Uap dari mana? Air. Tercipta air. Air itu kan tabiatnya ada yang dingin, ada yang panas. Yang dingin, yang panas itu, apalagi yang panas mengeluarkan uap. Wahya dukhanun, naiklah uap itu ke atas, dan itulah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wahya dukhanun, dari uap air naik ke atas, jadilah langit. Kemudian setelah itu faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karaha. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, setelah Allah menciptakan bumi beserta isinya, lalu Allah ke langit yang tidak lain adalah uap dari air yang diciptakannya di muka bumi.
Allah kemudian perintahkan langit dan bumi i'tiya taw'an aw karaha. Ada dua makna kalimat i'tiya, yakni datanglah kalian kepadaku dengan taat ataupun terpaksa, tunduk ataupun terpaksa. Makna yang kedua, yakni keluarkan semua apa yang merupakan kebutuhan semua makhluk. Naam, kamu ridha ataupun terpaksa, keluarkan semuanya. Maka akhirnya bumi pun semua menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, entah itu secara kemauan dia ataupun terpaksa. Ya, subhanallah. Maka akhirnya bumi pun dengan mau tidak mau, pokoknya walaupun dia lumpur, walaupun dia pasir, tetap aja menumbuhkan. Allah Maha Kuasa. I'tiya taw'an aw karaha. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai langit, wahai bumi, keluarkan semua kekayaan yang sudah saya letakkan di bawah kamu, di dalammu. Pokoknya kamu tunduk ataupun terpaksa, keluarkan. Sehingga subhanallah, Allah keluarkan dari berbagai macam bumi kekayaan, minyak, pohon, sayur mayur, semua dari bumi. I'tiya taw'an aw karaha, keluarkan. Kamu dihargai atau tidak dihargai, wahai bumi, kamu dibabat, mau di ini dan lain sebagainya, udah pokoknya keluarkan. I'tiya taw'an aw karaha. Maka mereka pun mengatakan, qalata ataina ta'i'in. Langit dan bumi pun kemudian mengatakan, kami datang dengan penuh patuh dan tunduk. Yakni kata Allah Azza wa Jalla, ibaratnya kalau saya mengatakan kepada anak saya, pokoknya kamu wajib datang ke sini. Ada waktu nggak ada waktu, pokoknya datang. Kamu mau atau tidak mau harus datang. Kurang lebih begitu. Allah berkata kepada langit, datang kamu kepada saya, tunduk kamu kepada saya. Nggak mau tunduk, saya paksa. Pokoknya kamu mau atau tidak mau, kamu wajib tunduk. Langit mengatakan apa? Ataina ta'i'in. Enggak, kami tidak perlu dipaksa, kami tunduk. Kami tunduk. Beda dengan manusia. Manusia ada yang tunduk, ada yang terpaksa. Siapa itu yang tunduk kepada Allah karena ikhlas, karena sukarela? Orang yang mukmin, yang ahli ibadah. Orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, mereka tunduk kepada Allah karena terpaksa. Mereka terpaksa. Kenapa? Hasilnya mereka nggak mau mati, tapi mau apa lagi? Kata Allah, mati loh katanya. Aslinya mereka inginnya nggak mau jalan di muka bumi, pinginnya mereka itu orang kafir itu. Pinginnya nggak perlu bikin tank, nggak perlu bikin senjata untuk memerangi kaum muslimin, cukup dicekik aja dari jauh, mati semua itu. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, nggak bisa. Tidak bisa, tetap semua kalian tunduk di bawah kuasa saya, kata Allah. Secara sukarela ataupun secara terpaksa. Bumi dan langit memilih apa? Sukarela. Kami bukan terpaksa ya Allah, kami sukarela tunduk kepada Engkau. Tau'an wa karaha. Kemudian faqadahunna, lalu kemudian Allah menyelesaikan penciptaan langit. Sab'a samawatin, 7 lapis langit, fi yaumaini, dalam 2 hari. Hari Kamis dan hari Jumat. Hari Kamis dan hari Jumat. Dalam 7 lapis langit. Ya Allah, begitu cepat penciptaanmu ya Allah. 2 hari Engkau ciptakan langit 7 lapis. Coba kalau seandainya kita semua ini di masjid ini tukang semua, ahli semua, kita kerjain plafon masjid ini, langit-langit masjid ini, kayaknya 2 hari ya, kayaknya belepotan juga malahan kalau kebanyakan tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala seorang, tidak pernah dibantu oleh malaikat.
Nah, hari Kamis, hari Jumat menciptakan apa? Langit beserta isinya. Kemudian kata orang-orang Yahudi yang bertanya tadi yang kurang ajar, summastaraha. Kemudian hari ketujuhnya Allah istirahat. Kurang ajar. Kata orang Yahudi, hari ketujuhnya Allah istirahat setelah capek beraktivitas 6 hari. Maka turunlah ayat Allah Azza wa Jalla, wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa bainahuma wa ma massana min lughub. Turunlah ayat Al-Quran, kami menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan tidak merasakan letih dikit pun. Apa perlunya istirahat? Gimana kalau Allah Azza wa Jalla istirahat? Langit dan bumi siapa yang kendalikan? Makanya Allah Azza wa Jalla la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Kenapa? Biyadihil mulku kulluh, semua kekuasaan di tangannya. Apa Allah ada wakilnya? Enggak ada wakilnya. Semua kekuasaan langit dan bumi alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mengendalikan langit, yang mengendalikan bumi, yang mengendalikan lautan adalah Allah. Lalu kalau Allah beristirahat, hancurlah dunia beserta isinya. Lalu kalau Allah ngantuk, ya Allah, orang sopir ngantuk nabrak. Kalau Allah tidur apalagi, hancur sudah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum biyadihil mulk. Lalu kalau Allah tidur, kita sudah capek-capek berdoa, ternyata Allah lagi tidur. Gimana coba? Apa gunanya kita sholat? Maka Allah Azza wa Jalla, memang Yahudi kurang ajar. Yahudi memang Masya Allah mulutnya Masya Allah. Ada aja Yahudi itu, ya. Bukan Yahudi kalau mulutnya nggak kasar, bukan Yahudi kalau nggak pengkhianat. Percaya kepada orang Yahudi, rugi. Yahudi nggak bakal pernah bisa dipegang janjinya. Dari zaman Nabi Musa mereka pengkhianat. Dan bahkan sampai hari kiamat Allah sudah mengatakan apa namanya? Aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum. Kata Allah Azza wa Jalla, setiap mau berjanji, Yahudi mau berjanji dengan janji apapun, mereka mesti ingkari janji itu. Bukan Yahudi kalau nggak pengkhianat. Faqadahunna, lalu Allah Azza wa Jalla menyelesaikan penciptaan langit, 7 lapis langit, sab'a samawat, 7 lapis langit. Fi yaumaini, di dalam 2 hari. Di dalam 2 hari, yaitu hari Kamis dan hari Jumat. Hari Jumat pertamanya, jam pertamanya Allah Azza wa Jalla menyelesaikan penciptaan langit. Jam yang keduanya Allah Azza wa Jalla menciptakan penghuni langit, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian jam yang ketiganya Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, dan tentunya sebelumnya surga terlebih dahulu sudah tercipta. Allah hari yang ke Jumatnya itu, Jumatnya jam pertama Allah menyelesaikan penciptaan langit beserta barakallahu fikum, surganya sudah diciptakan terlebih dahulu, neraka semuanya sudah disiapkan. Baru kemudian Allah menciptakan malaikat-malaikat Allah sebagai penghuni langit, bidadari-bidadarinya. Kemudian Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ciptakan di pagi hari, sore hari diusir dari surga. Minha fiha khuliqa Adam, di hari Jumat Allah ciptakan Adam. Di hari Jumat sore pula Allah usir Adam dari surga. Gara-gara dosa manusia. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, 3 dosa yang pertama kali dilakukan di muka bumi ini. 3 dosa yang pertama kali dilakukan oleh hamba, oleh ciptaan Allah. Yang pertama adalah ambisi.
Siapa itu? Dosanya siapa? Ayah kita Adam. Sudah dipersilahkan oleh Allah tinggal di surga, tinggallah kamu di surga wahai Adam. Bersama istrimu, kamu silakan tinggal kekal di sini semuanya. Masih aja ambisi. Kenapa? Iblis itu pinter. Pinter iblis itu, kurang ajar. Sifatnya manusia itu kan penasaran. Hah? Sifatnya manusia itu penasaran. Allah mempersilahkan Adam dan Hawa silahkan makan apa saja. Allah melarang kecuali satu pohon itu jangan dekatin. Maka iblis masuk dari sifat manusia penasaran. Ada apa ya? Semua yang ada di surga ini boleh saya makan. Kecuali buah pohon itu jangan, rahasianya apa ya? Penasaran. Nah itulah dosanya manusia. Seringnya penasaran itulah yang menghancurkan manusia. Ada orang kadang-kadang istrinya cantiknya kayak bidadari, selingkuh. Orang penasaran dengan perempuan selingkuhannya. Seberapa cantiknya perempuan selingkuhannya ini. Begitu melihat selingkuhannya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Udah hitam cantik juga enggak, apa ketemu di kegelapan malam katanya. Kenapa? Manusia punya sifat penasaran. Nanti setelah itu maafkan aku ma, aku khilaf ma, maaf aku khilaf. Maaf, coba kalau istrimu yang kayak gitu ditendang dari rumah, tapi perempuan itu pemaaf, alhamdulillah. Dari situ iblis masuk, penasaran Adam, ada apa sih ini pohon kok semua apa saja boleh saya makan kecuali pohon, apa sih? Rahasianya apa gitu loh. Datanglah kemudian iblis. Mau tahu nggak rahasianya wahai Adam? Kenapa kamu dilarang makan pohon itu? Ya itu dia, saya juga nggak tahu apa sih. Kok saya juga penasaran. Mau tahu nggak jawabannya? Ya mau tahulah. Apa? Allah kan mengatakan kamu silahkan kamu makan apa saja di sini silahkan. Tapi Allah tidak mengatakan kamu kekal kan? Wah ini masuk ini idenya. Iya. Allah tidak mengatakan kamu kekal makan terus-terusan, enggak kan? Biasa jadi kamu nanti mati. Iya juga ya. Apalagi? Satu lagi. Allah tidak mengatakan kamu bakal berpuasa di sini. Kalau nanti ada orang lain masuk surga terus berpuasa, kamu apa? Oh iya masuk. Nah sekarang boleh. Mau kamu ingin supaya kekal dalam kenikmatan, supaya kamu terus berpuasa di sini, terus gimana caranya? Itu namanya pohon khuldi kata iblis. Pohon khuldi itu pohon kekal. Jadi kalau kamu makan itu, kamu bakal kekal di sini, kamu bakal berpuasa. Oke, kata Adam. Bismillah. Makanlah Adam dan Hawa. Adam, aduh jangan, kayaknya berat ini. Jangan-jangan ini tipuan iblis. Adam nggak mau, Hawa nggak apa-apa. Memang laki-laki itu selalu jadi korban seringnya. Nah, laki-laki itu selalu jadi korban, tetapi selalu perempuan merasa paling tersakiti, iya kan? Oh, memang begitu hukum dunia. Laki-laki itu seringnya jadi korban, tapi selalu perempuan merasa paling tersakiti. Sabar deh. Laki-laki Adam jadi korban. Adam nggak mau dia, tapi Hawa udahlah kita coba aja lah. Makanlah mereka dan akhirnya lepas pakaian mereka apes. Itu dosa pertama. Karena ambisi dan penasaran itulah yang membinasakan. Keluar dari surga, diusir oleh Allah Azza wa Jalla dari surga. Makanya hati-hati. Kadang-kadang penasaran itulah yang membuat kita celaka. Penasaran nyoba-nyoba keluarin modal, nyoba-nyoba pinjam bank nyoba-nyoba sertifikat kasih bank, titip di bank. Kali aja rezeki, nggak taunya apes rumahnya diambil bank. Masih mending dulu nggak minjam bank, nggak pinjam bank. Kenapa? Rumahnya memang rumah gubuk, tapi milik saya, sertifikat nama saya, nggak punya hutang. Giliran masuk bank, habis rumahnya disita, nggak ada apa-apa, ini tidur di pinggir jalan. Makanya jangan suka penasaran.
Penasaran itulah yang membinasakan, yang mengeluarkan ayah kita Adam dari surga. Karena apa? Penasaran itu mesti yang jawab iblis. Kayaknya sih, pokoknya udahlah, habis itu. Makanya kalau udah penasaran begitu, udah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Penasaran akhirnya jatuh, hancur rumah tangga berantakan, hancur rumah tangga gara-gara berawal dari penasaran. Habis karirmu. Dosa yang kedua apa? Dosa yang kedua adalah apa? Iri. Itulah iblis. Enggak mau sujud kepada Adam, kenapa? Apa namanya? Bukan. Dosa yang kedua, barakallahu fikum, sombong. Itulah iblis. Enggak mau sujud kepada Adam karena dia merasa lebih baik dari Adam. Jadi kalau ada orang merasa lebih baik dari orang lain karena jabatannya, karena unsurnya, karena kedudukannya, kamu ini turunan iblis apa turunan manusia? Turunan manusia. Kalau turunan manusia itu merendah diri, turunan iblis itulah yang merasa lebih baik dari orang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Kamu bisa jadi lebih takwa dari orang lain, tapi kalau kamu orang bertakwa nggak akan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Kan logikanya begitu. Kamu orang rajin ibadah, rajin sholat, rajin baca Al-Quran. Tapi kalau kamu sebagai orang yang bertakwa, justru makin rajin ibadah, makin taat kepada Allah, makin rendah hati dan berasa makin lebih rendah dari orang lain. Tapi kalau kamu dengan ibadah, rajin sholat malam, rajin baca Quran, kamu merasa lebih baik dari orang lain, gak ada manfaatnya, berarti itu ibadah kamu. Itulah iblis. Sombong. Yang ketiga apa? Iri. 3 dosa itu mulanya, awal dosa itu dari 3 itu. Iri. Itulah yang menyebabkan anak Adam nekat membunuh saudaranya Qabil, nekat membunuh Habil. Kenapa? Karena dia saudaranya diterima sedekahnya, dia tidak diterima. Akhirnya pembunuhan. Pertama kali dosa pembunuhan di muka bumi. Jadi coba lihat itu, silsilah pelajarannya itu luar biasa. Faqadahunna. Lalu Allah Azza wa Jalla menyelesaikan penciptaan langit, 7 samawatin, 7 lapis langit, fi yaumaini, dalam 2 hari. Kemudian wa auha fi kulli sama'in amraha. Lalu kemudian Allah memerintahkan atau mewahyukan setiap langit masing-masing tugasnya. Langit pertama tugasnya apa, langit kedua tugasnya apa, langit ketiga, sampai semuanya. Masing-masing langit sudah ada tugasnya. Sudah ada yang menempati dan ada penjaganya dan ada pintunya. Wa auha fi kulli sama'in amraha. Jadi dari sini berarti jelas-jelas menunjukkan bahwa setiap langit ada penghuninya. Ditambah lagi dengan kisah hadis Isra Mi'raj. Nabi SAW ketemu di langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Musa, terus selanjutnya. Naam. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Pada hari Jumat itu juga selesai penciptaan langit, tapi langitnya masih suram dan seram. Kenapa? Ini langit-langit ini, plafon ini, coba kalau nggak ada lampunya, nggak ada catnya, kelihatan jelek. Apa sih yang memperindah ini? Yang memperindah ini kan lampunya. Yang bikin indah lampunya, variasinya, subhanallah. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, sebaik-baik pencipta. Allah Azza wa Jalla selesai menciptakan langit dan langit dalam 2 hari. Tapi langit pada saat itu masih dalam keadaan kosong, hampa. Maka Allah Azza wa Jalla wa zayyana as-samaa'a ad-dunya. Ternyata bintang, matahari, bulan itu hanya lapisan langit yang paling pertama, yang bawah.
Langit kedua, ketiga sudah tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bintangnya. Kenapa? Allah Azza wa Jalla ciptakan langit, bintang, bulan itu hanya untuk menyinari bumi. Maka Allah katakan wa zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Lalu kami hiasi, kami perindah langit dunia dengan lentera-lentera. Diciptakanlah planet dalam bentuk matahari, kemudian bulan, dan kemudian barakallahu fikum Allah Azza wa Jalla ciptakan di langit bintang-bintang. Zayyana. Apa gunanya bintang? Pertama, zinatul lis-sama, hiasan langit. Makanya langit itu akan terlihat indah ketika ada bulan, ada bintang. Dari mana itu? Dari Al-Quran. Itu bukan kebiasaan kita aja, bukan dari Al-Quran. Al-Quran sudah berbicara bahwa yang memperindah langit itu adalah masabih, lentera-lenteranya, bintangnya, bulannya, mataharinya. Coba kalau terjadi gerhana, ya Allah, hitamnya itu langit. Kemudian wa hifdha, dan kami jadikan bintang-bintang itu juga sebagai penjaga pintu langit yang pertama. Jadi berarti di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan fungsi daripada bintang dua, yaitu sebagai hiasan langit, yang kedua sebagai penjaga, dan di ayat yang lain Allah katakan sebagai penunjuk arah. Tiga fungsi Allah menciptakan bintang, dan ini juga tidak bakal bisa ditemukan dengan penelitian. Yahudi kadzab mereka kalau tidak mau mengakui bahwa ini dari Al-Quran. Kalau ada penemuan secanggih apapun, peneliti secanggih apapun, ditemukan fungsinya bintang, nggak usah capek-capek buang-buang duit sampai kepalamu botak mengadakan penelitian. Baca Al-Quran, kamu percaya. Allah menciptakan bintang itu tiga fungsi. Yang pertama, zinatan lis-sama, hiasan langit. Buktikan, apalagi yang mau diteliti. Nggak perlu penelitian, nggak perlu mengeluarkan uang. Buktikan kalau langit nggak ada bintang. Dan buktikan ketika langit penuh dengan bintang, indahnya Masya Allah. Makanya rata-rata rumahnya orang Arab, itu tradisi dari zaman dahulu. Itu mereka nggak kayak kita, atap gini itu nggak. Rumahnya orang Arab sampai sekarang rata-rata pakai musattah di sana ya. Pakai dak atasnya, sudah. Itu Masya Allah paling nikmat, dan mesti dikasih tangga. Nah, ntar kalau udah bulan purnama paling enak duduk di atas sambil melihat matahari, minum kopi, kahwa, nikmatnya luar biasa. Nah, langit. Yang kedua apa? Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Allah ciptakan bintang sebagai penunjuk arah. Petunjuk arah. Dan ini ilmunya orang-orang tua kita zaman dahulu. Sekarang kan kompas. Jadi kalau kita lihat kompas duplikat dari mana? Dari bintang. Ada sebagian bintang, Masya Allah. Allah yarham. Ayah saya meninggal, saya belum mendapatkan ilmu perbintangan itu. Dia menguasai banget. Coba kamu lihat bintang itu. Coba lihat bintang yang sana, ada bedanya enggak? Enggak ada bedanya, sama aja. Oh, kamu orang bodoh. Kenapa? Lihat itu bintang itu, kelip-kelip. Itu nanti bulan ini nanti dia akan terbit, nanti habis itu hilang, nanti pindah lagi. Itu berarti itu alamat bintang cuaca, perubahan cuaca. Tanda masuk hujan, tanda masuk musim hujan, tanda masuk musim kemarau. Kamu lihat bintang yang sana. Nggak akan pernah berpindah kapanpun, dia mesti di situ. Itu sebagai tanda timur, itu tanda barat, itu utara, utara selatan. Coba kamu lihat, sama semuanya Pak. Kita ngelihatnya sama semua. Diajarin susah banget, tapi dia paham, Masya Allah. Makanya orang zaman dahulu nggak tersesat selama ada bintang.
Mereka orang di padang pasir. Mereka kalau safar, kenapa safar seringnya milih malam hari? Karena ada bintang. Saya dari mana? Dari barat tadi. Ya sudah, itu aja bintang. Nah, wa alamatin wa bin najmi yahtadun. Allah Azza wa Jalla ciptakan bintang. Ada yang dinamakan bintang as-sayyarat, bintang yang berjalan, yang berpindah-pindah, yang tidak nentu arah. Ada bintang yang disebut as-sawabit, bintang yang disebut yang menetap di suatu tempat yang tidak akan pernah berpindah arah. Nah, ada bintang yang dinamakan at-tariq was-sama'i wat-tariq. Ada bintang yang dinamakan at-tariq. Apa itu? Yang muncul sewaktu-waktu. Dia akan muncul bintang itu sewaktu-waktu, nanti juga akan hilang sewaktu-waktu. Sehingga rata-rata kalau orang-orang petani yang zaman dahulu itu, begitu ngelihat bintang itu padahal belum hujan, udah mulai tanam. Karena mereka mengandalkan air hujan. Petani-petani yang mengandalkan air hujan, begitu lihat bintang, mulai bercocok tanam. Orang yang nggak tahu, ini orang bodoh, kemarau gini kok bercocok tanam. Nggak taunya 2 hari hujan turun. Kenapa? Itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sudah ciptakan, sudah jadikan semua di langit itu perlengkapannya. Ya, petunjuk arah, perubahan musim, semua ada. Itu kalau orang-orang yang sudah hafal, yang sudah punya ilmu ke situ, Masya Allah itu. Kemudian yang ketiga, Allah Azza wa Jalla ciptakan bintang wa hifdha. Ada bintang yang jatuh. Ada bintang yang panah api, yang biasa kita namakan apa? Meteor. Petir, meteor. Ya. Itu subhanallah. Ada bintang yang berupa kilat. Ada yang barakallahu fikum dikatakan cambuk malaikat untuk mencerai-beraikan awan yang mengumpul. Awan yang tadinya mengumpul dicambuk oleh malaikat dengan tongkatnya, ditebarkan ke sana kemari, sehingga kemudian awan pun menyebar, ya. Dan kemudian setelah menyebar, hujanlah kemudian. Kadang-kadang hujan cuma di sini, seberang jalan sana nggak hujan. Kuasa Allah. Ada bintang yang jatuh, itu kuasa Allah, dan itu nggak bisa ditangkap. Kira-kira bisa nggak itu kalau ada alat? Dulu kalau tidak salah pernah ada sejarah itu di Jepang, menciptakan alat untuk menangkap kilat. Karena kilat itu kecepatannya luar biasa. Supaya bisa ditangkap secepat kilat tapi bisa menyinari dunia. Tapi alatnya pecah, hancur. Bedanya kalau orang-orang mereka kan kalau gagal mereka nggak diekspos karena itu aib. Kalau kita terlalu jujur seringnya. Ya, jadi subhanallah itu Allah ciptakan sebagian bintang itu sebagai bintang yang jatuh. Itu sebagai apa? Itu bukan fenomena alam. Sebagai apa? Pelempar syaitan. Wa hifdha. Karena Allah menurunkan wahyu, dan terakhir wahyu itu berlabuh di langit yang pertama, disitulah jin-jin suruhan dukun berlabuh. Kalau ada dukun di bumi ini, orang berdukun, tukang ramal, kemudian dia meramal, dia kan punya khodam, punya pembantu jin. Pembantu jin ini suruh kemana? Kamu terbang ke langit, kamu intip suara langit. Apa yang Allah wahyukan? Yang namanya wahyu itu kan ada takdir tahunan, takdir bulanan, takdir harian. Takdir bulanan itu yang diincar, takdir tahunan itu yang diincar. Kapan itu takdir tahunan Allah turunkan? Di malam Lailatul Qadar. Makanya di Lailatul Qadar itu benar-benar Allah katakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah benar-benar perketat malam Lailatul Qadar itu penjagaan pintu langit. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Allah turunkan malaikat termasuk malaikat Jibril jaga semua pintu langit. Kenapa? Karena saya bakal menakdirkan, menurunkan takdir tahunan. Apa yang bakal terjadi setahun ini saya akan turunkan di Lailatul Qadar. Kalau sampai ini kedapatan data ini oleh para khodamnya dukun, habis orang percaya sama dukun semua akhirnya.
Orang akan percaya semuanya sama dukun, maka dijaga ketat oleh malaikat. Ada yang kadang-kadang berhasil mencuri, begitu dia pulang mau membawakan berita itu pada dukunnya, disambar oleh petir dan meninggal di jalan. Makanya ada orang yang berdukun sering gagal. Sudah capek-capek menyanyi, gagal lagi. Kenapa? Khodamnya mati di tengah jalan, disambar. Jadi barakallahu fikum, subhanallah, pelajaran Islam, ilmu pengetahuan alam kita ambil dari Al-Quran aja sudah sangat indah itu. Nah, subhanallah, coba lihat, Ibnu Abbas pernah ditanya tentang qaus quzah. Apa itu qaus quzah? Pelangi. Kan aneh, subhanallah, ciptaan Allah itu. Siapa yang berani itu? Kemudian ditiru kalau sudah simbol pelangi LGBT. Na'udzubillah, begitu indah ciptaan Allah pelangi. Ibnu Abbas ditanya, apa itu tanda, apa fungsinya pelangi? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu adalah Allah ciptakan sebagai tanda bahwa banjir di zamannya Nabi Nuh sudah berakhir. Makanya seringnya pelangi itu munculnya mesti setelah hujan. Subhanallah. Ada nggak musim kemarau tiba-tiba ada pelangi? Panas tiba-tiba ada pelangi? Enggak. Kadang-kadang mendung, kadang-kadang hujan, tiba-tiba habis itu keluar pelangi. Warnanya begitu indah, nanti setelah itu hilang lagi. Orang penasaran, tanya kepada Ibnu Abbas, apa fungsinya? Itu adalah tanda berakhirnya badai, berakhirnya banjir, berakhirnya badai di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sehingga orang selalu mengingat bahwa itu adalah pertanda dulu ada umat yang diazab, dan kemudian berakhirnya azab itu dengan munculnya qaus quzah, munculnya pelangi, sehingga kita selalu mengingat, diberi peringatan oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmu itu hanya kita dapatkan dari Al-Quran, dari para sahabat, Masya Allah. Na'am, barakallahu fikum, wallahu alam bissawab, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.